Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Novrianto, mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 229303006. Sini saya akan membuat video presentasi yang berjudul Membangun Citra Diri yang Kuat dan Profesional. Tujuan presentasi kali ini yang pertama yaitu memahami definisi dan pentingnya branding diri dalam kehidupan pribadi dan karir. Yang kedua, mengetahui elemen penting dalam membangun citra diri. Yang ketiga, menyusun strategi membangun personal branding yang kuat dan profesional. Yang keempat, mengetahui cara mempromosikan diri serta mengatasi tantangan dalam prosesnya. Definisi branding diri sendiri. Branding diri adalah cara kita membentuk dan menunjukkan identitas pribadi secara konsisten agar dikenal dengan citra positif oleh orang lain yang mencakup kepribadian, keahlian, sikap dan nilai hidup, dan gaya komunikasi dan cara berpakaian. Next, pentingnya branding diri sendiri dalam karir dan kehidupan pribadi. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Dengan mengenal siapa diri kita dan nilai yang kita bawa, kita jadi lebih yakin dalam bersikap dan mengambil keputusan. Yang kedua, membangun kredibilitas. Citra positif yang konsisten membuat orang lain lebih mudah percaya dan menghargai kita, baik di lingkungan kerja maupun sosial. Yang ketiga, meningkatkan peluang karir. Branding diri membuat kita lebih terlihat oleh perusahaan atau relasi profesional, sehingga kesempatan kerja atau kolaborasi lebih mudah datang. Yang keempat, meningkatkan relasi dan networking. Citra positif menarik lebih banyak orang untuk terhubung dan bekerja sama. Branding diri membantu kita membangun jaringan yang mendukung perkembangan pribadi dan karir. Selanjutnya, elemen-elemen yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada kesadaran diri atau self-awareness, yaitu memahami siapa diri kita, termasuk nilai, karakter, dan tujuan hidup. Yang kedua, nilai yang konsisten, menjaga prinsip dan sikap yang mencerminkan kepribadian kita dalam berbagai situasi. Yang ketiga ada kompetensi, keahlian yang dikuasai dan terus dikembangkan, baik secara teknis maupun interpersonal. Yang keempat, integritas dan tanggung jawab, menepati janji, jujur, dan bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan. Selanjutnya, strategi membangun citra diri yang kuat dan profesional. Yang pertama, kenali diri secara jujur. Mulailah dengan memahami siapa diri kita, apa kelebihan, kelemahan, nilai yang diyakini, dan tujuan yang ingin dicapai. Kesadaran diri adalah fondasi utama dalam membangun branding yang otentik. Yang kedua, tentukan citra seperti apa yang ingin ditampilkan. Misalnya, apakah ingin dikenal sebagai orang yang profesional, kreatif, suportif, atau pemimpin. Pilih citra yang sesuai dengan kepribadian dan tujuan kita. Yang ketiga, berikan dampak nyata di lingkungan. Aktif berkontribusi, misalnya melalui organisasi, komunitas, atau kegiatan sosial. Semakin banyak aksi nyata yang kita lakukan, semakin kuat citra yang terbentuk. Dan yang keempat, kelola kehadiran di dunia digital. Di era sekarang, media sosial juga mencerminkan citra diri. Pastikan akun-akun digital kita mencerminkan siapa kita, dengan cara membagikan hal-hal positif, edukatif, dan inspiratif. Cara mempromosikan diri sendiri. Yang pertama yaitu aktif di LinkedIn untuk posting pengalaman atau pencapaian. Yang kedua, bergabung dalam komunitas dan organisasi kampus. Yang ketiga, menjadi volunteer di acara publik atau kampus. Yang keempat, menulis artikel atau membuat portofolio digital. Contoh promosi diri yang efektif yang pertama yaitu aktif menulis di platform profesional, seperti membuat artikel pendek di LinkedIn atau blog pribadi tentang topik yang kita kuasai atau pelajari, untuk menunjukkan pemikiran dan sudut pandang profesional. Yang kedua, mengikuti lomba atau program pengembangan diri. Keikutsertaan dalam lomba, magang, atau pelatihan bisa dijadikan bahan cerita positif yang menunjukkan semangat belajar dan inspiratif diri. Yang ketiga, memberikan testimoni atau rekomendasi ke orang lain.
Mempromosikan diri tidak selalu tentang bicara soal diri sendiri. Memberi rekomendasi profesional atau berbagi pengalaman kolaborasi juga memperkuat citra kita sebagai pribadi suportif dan komunikatif. Yang keempat, membangun jejak kolaborasi proyek. Bekerja sama dalam proyek, kampus, event, atau freelance, lalu mendokumentasikan proses dan hasilnya dibagikan dalam bentuk postingan portofolio atau video behind the scene. Next, tantangan dalam membangun branding diri sendiri. Yang pertama yaitu kurang percaya diri, menunjukkan potensi. Takut dianggap pamer atau merasa belum cukup baik, membuat kita ragu untuk menampilkan kelebihan. Yang kedua, sulit menjaga konsistensi dalam waktu lama. Kesibukan atau kadang rasa lelah membuat kita lepas dari citra yang sedang dibangun. Yang ketiga, takut gagal atau diabaikan. Ada rasa takut ketika mencoba membagikan karya atau opini, tapi ternyata tidak mendapat respon. Strategi mengatasinya, yang pertama yaitu mengubah pola pikir kita. Branding itu bukan sombong tapi berbagi nilai. Sama yang dibagikan bermanfaat, tidak ada yang salah dengan menampilkan kemampuan. Yang kedua, sinkronkan diri secara online dan offline. Tampilkan sikap, bahasa, dan nilai yang sama baik di media sosial maupun dalam pertemuan langsung. Yang ketiga, membangun rutinitas kecil yang konsisten. Misalnya menulis 1 insight per minggu atau ikut komunitas bulanan agar branding terus hidup. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu membangun branding diri bukan tentang pencitraan kosong, melainkan tentang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dengan cara yang terarah dan positif, citra diri yang kuat dibangun dari kesadaran diri, nilai yang konsisten, dan tindakan nyata. Proses ini memang tidak selalu mudah, tapi dengan strategi yang tepat, tantangan bisa diatasi. Yang terpenting, branding yang baik bukan hanya membuat kita dikenal, tapi juga dihargai. Pesan-pesan terakhir, jadilah versi terbaik dari dirimu dan pastikan dunia tahu kamu ada. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.